Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Na'udzu billahi min dzalik. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi nabiyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi auzini an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala shalihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Allahumma ya man huwa fi 'ulwika in wa ya man huwa fi ilmi muhit wa ya man huwa fi 'izzihi wa 'izzatihi latif wa ya man huwa fi lutfi syarif wa ya man huwa fi fa'li hamid wa ya man huwa fi dhati qadim wa ya man huwa fi majdi munir. Yang saya hormati para kiai, para guru, para asatiz yang saya tidak sebut satu persatu namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya, wabil khusus guru kita Bapak Ki Haji Ghalib, guru kita Bapak Ki Haji Kiai Udi, mudah-mudahan nanti haji, amin. Barang yang abi kodi. Jamaah hadirin sekalian, para alumni, para santri yang saya hormati dan saya muliakan. Alhamdulillah pada malam ini kita bisa bertemu kembali di dalam rutinitas pengajian. Insyaallah tafsirkan ya. Sampai kemana ya kan abudu kan? Bismillahirrahmanirrahim. Qala mufassiru hadzal kitabi rahimahullahu ta'ala wa adaman nafa bihi wa ulumihi fid darini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu. Saya terjemahin dulu aja ya. Iyyaka ing Gusti. Iyyaka ing Gusti atau khusus ing Gusti. Sebab apabila isim didahulukan daripada fi'il yufidu takhsis, memberi faedah mengkhususkan. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu kalau bahasa kitanya. Iyyaka khusus ing Gusti atau ngakhususaken ing Gusti na'budu atau khusus ing Gusti na'budu ibadah kami. Wa iyyaka lan khusus ing Gusti nasta'inu ngeprih pitulung kami. Tafsirnya ayana khussuka tegese ngakhususaken kami ka ing Gusti bil ibadati kalawan ibadah min tauhidin wa ghairihi. Ibadah min tauhidin saking nunggal akan Allah wa ghairihi lan seliyane tauhid. Kalau min tauhidin berarti ya tauhid. Kalau ghairi fiqih dan sebagainya. Sebab yang wajib sama kita wa ghairi insyaallah wa ghairihi ilmul fiqhi wa ma yaliha. Talabul ilmi di situ ilmu usuluddin wa ilmul fiqhi. Menuntut ilmu itu wajib,
yang dimaksud ilmu di situ ilmul hal. Ilmul hal, ilmu usuluddin, ilmu tauhid dan ilmu fiqih. Jadi enggak semua ilmu wajib. Nah, di sini ibadah min tauhidin wa ghairihi. Dari sisi tauhid wa ghairihi dan selain tauhid, minal ubudiyah, fiqih dan sebagainya. Wa natlubul ma'unata 'alal ibadati wa ghairiha. Wa natlubu lan ngeprih kami al ma'unata ing pitulung pertolongan 'alal ibadati ing atas ibadah wa ghairiha lan seliyane ibadah. Iyyaka nasta'in, kita minta tolong kepada Allah agar diberi kekuatan di dalam ibadah. Hadza muwafiqun liqauli la haula wala quwwata illa billah. Ini identik dengan kata-kata la haula wala quwwata illa billah. La haula fi tarkil ma'siyah wala quwwata fi fa'li ta'ah illa billah illa bi'inayatillah. Tidak ada kekuatan di dalam meninggalkan maksiat, tidak ada daya dalam meninggalkan maksiat, dan tidak ada kekuatan di dalam melaksanakan taat kecuali dengan pertolongan Allah. Jadi kalau kita nggak minta pertolongan Allah nggak akan bisa ibadah. Hadza at-tafsir iyyaka nasta'in, natlubul ma'unah 'alal ibadati wa ghairil ibadah, dan selain ibadah. Wa ghairil ibadah apa saja kita minta pertolongan ke Allah. Sebab kalau enggak dikasih tolong sama Allah enggak akan bisa. Ya. Nah, terus apa rahasianya di dalam iyyaka na'budu kok pakai domir nahnu, pakai domir kami? Kita baca surat Al-Fatihah kan sendiri. Ya, baca surat Al-Fatihah kita sholat sendiri. Tapi kenapa di Al-Fatihah pakainya pakai domir kami, pakai domir nahnu? Lil mutakallim wa ma'hu ghairuh. Berarti kalau bahasa nahwnya li mutakallim ma'al ghair. Kenapa pakai domir nahnu? Na'budu, enggak a'budu. Iyyaka a'budu, enggak begitu. Wa iyyaka nasta'in disebutkan di sini. Na'budu wa nasta'inu di tafsir sawinya lil qari'i wa man ma'ahu minal hafazati wa hadiri salatil jama'ati aw lahu wa lisairil muwahhidin adraja ibadatahu fi ibadatihim wa khallata hajatahu bihajatihim la'alla ibadatuhu tuqbalu bi barakati ibadatihim wa hajatu yujabu ilai barakati hajatihim. Wa min hina syuri'atil jama'at bis salawat. Qala ta'ala wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa qala sallallahu yadullah ma'al jama'ah. Kenapa pakai na'budu? Di sini yang dimaksud na'budu lil qari wa man ma'hu minal hafazah. Ketika kita membaca iyyaka na'budu, itu satu yang baca, yang kedua masuk malaikat hafazah di situ. Ketika kita ngomong kami hanya kepadamu kami menyembah, ngomong kami itu saya dan malaikat hafazah masuk ke situ. Yeah. Siapa lagi? Wahadiri salatil jamaah, dan orang-orang yang hadir dalam salat jamaah masuk ke situ. Au lahu walisairil muwahhidin, atau lil qari lahu itu, dan seluruh orang yang bertauhid ke Allah masuk ke situ. Jadi kita ngomong iyyaka na'budu, yang ngomong dan seluruh orang yang mentauhidkan Allah masuk kepada na'budu. Kenapa seperti itu? Dimasukkan ibadahnya kepada ibadah orang. Jadi intinya ketika kita ngomong na'budu, malaikat hafazah di dalamnya, orang yang hadir salat berjamaah di dalamnya,
termasuk orang yang bertauhid kepada Allah di dalamnya masuk iyyaka na'budu. Di dalam na'budu, di dalam ngomong kami sama nasta'in itu masuk semuanya. Ya. Kenapa seperti itu? Nih, dimasukkan ibadah kita, digabungkan, dicampurkan, la'alla ibadatuhu tuqbalu bi barakati ibadah, agar ibadah kita diterima. Ya, agar diterima. Sebab dengan adanya berjamaah, di situ ada malaikat, di situ ada orang-orang yang bertauhid kepada Allah masuk dalam na'budu, urang ka bawah. Begitu maksudnya. Hajat kita juga dikabulkan dengan keberkahan hajat mereka. Sehingga ada bahasa dalam kalamun orang ngomong amin, amin. Kalau aminnya pas, pernah dengar kan? Aminnya pas dengan aminnya para malaikat akan diijabah. Seperti itu. Karena memang malaikat masuk. Kalau walisailil muwahhidin berarti termasuk manusia dan jin di situ masuk. Masuk berarti dirinya kabeh. Nah, wa min hina syuri'atil jama'at fi shalawat. Oleh karena itu berjamaah disyariatkan di dalam salat. Karena tadi wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa itu dari Al-Qur'an. Rasulnya yadullah ma'al jamaah. Yadullah, rahmat Allah adanya di berjamaah. Gitu. Nah, ini diantara faedah dibaca menggunakan na'budu, tidak a'budu. Banyak rahasia-rahasianya, tafsiran-tafsiran para ulama di situ banyak. Itu masih belum seberapa. Dibahas selanjutnya banyak sekali faedahnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, enggak menggunakan a'budu, jadi lil jamaah. Karena dengan berjamaah itu rahmah. Dengan berjamaah itu ada rahmat Allah. Dan Al-Quran wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling tolong menolong di dalam berjamaah. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim, ihdi muga-muga nuduh akan Gusti na ing kami as-siratal mustaqim ing agama Islam. As-siratal mustaqim yang dimaksud ad-dinu, dinul Islam. Bukan thariqul hissi, bukan jalan yang biasa, jalan yang biasa bukan. Tapi yang dimaksud di situ agama Islam. Hadza ala sabili al-majaz al-isti'arah. Majaz isti'arah, meminjam kata-kata siratal mustaqim, cuma yang dimaksud agama Islam, dinul Islam. Majaz isti'arah di sini. Nanti diserupakan agama dengan jalan yang lurus. Ini ada di sini nih. Apa wajah jaminya? Wajah sibinya bijami'i anna kullan mausulunil maksud. Persamaannya, jalan bisa menyampaikan ketujuan, agama juga bisa mencapai, agama Islam juga bisa mencapaikan ketujuan. Itu wajah sibihnya, wajah jami'nya. Kok ada wajah sibih berjamaah, jadi majaz itu, majaz isti'arah, sedikit perbedaannya dengan tasbih. Kita nggak akan bisa ngaji majaz isti'arah kalau nggak paham tasbih. Tasbih kita sudah tahu ada rukun tasbih yang 4. Secanggih-canggih paling tasbih itu bisa dibuang wajah sibih dan adat tasbih. Kalau rukun tasbih musyabbah dan musyabbah bih nggak bisa dibuang, nggak boleh dibuang. Itu kalau Zaidun kal badri fi syaja'ah komplit. Tetapi kalau Zaidun badrun itu sudah dibuang wajah sibih dan ada tasbihnya. Masih boleh di dalam tasbih, masih disebut tasbih. Sebab masih ada 2 rukun. Masih musyabbahnya ada, musyabbah bihnya ada. Masih ada 2 rukun. Cuma nanti kalau sudah dibuang wajah sibih dan ada tasbih, namanya tasbih apa?
tasbih baligh. Tasbih yang paling canggih, tasbih baligh. Kita nanti khusus bicara dalam balaghah itu, tasbih baligh. Siti Aisyah pernah menggunakan tasbih baligh ketika ditanya bagaimana akhlak Rasulullah. Siti Aisyah jawab, kana khuluquhu al-Qur'an. Akhlak Rasulullah itu Al-Quran. Khuluquhu Al-Quran. Khuluquhu Al-Quran. Akhlaqur Rasul kal-Quran. Dibuang kafnya, dibuang wajah sibihnya. Apa rahasianya wajah tasbih baligh? Khuluquhu Al-Quran. Apa rahasianya? Ya, ketika ada tasbih wajah sibih dibuang, antara musyabbah dan musyabbah bih menyatu, nggak bisa dibedakan. Ya, ketika kita melihat Al-Quran seakan-akan kita melihat akhlak Rasulullah. Ketika kita melihat akhlak Rasulullah seakan-akan kita membaca Al-Quran. Sebab menggunakannya tasbih baligh. Kana khuluquhu Al-Quran. Itu diantara rahasianya tasbih baligh. Ya, ini harus kalau mau lebih jelas lagi kita perdalam lagi nanti ilmu balaghahnya. Tuh. Sedikit aja ya. Nah, kalau salah satu dua rukun tasbih dibuang, imam musyabbah wa imam musyabbah bih dibuang, berarti cuma satu doang. Musyabbah atau musyabbah? Apa namanya? Lari ke majaz. Majaz isti'arah namanya. Jadi kalau cuma satu saja, berarti bukan tasbih lagi, naik ke majaz. Majaz isti'arah namanya. Jadi sehingga majaz isti'arah itu nau'un minat tasbih. Bagian dari tasbih, illa annahu huzifa wahid minal musyabbah atau minal musyabbah bih. Cuma salah satu musyabbah dan musyabbah bihnya dibuang. Ya. Jadi para jamaah, indahna orang ngaji bahasa. Al-Quran itu identik dengan bahasa, identik dengan bahasa. Di Al-Quran itu syarat dengan nahu, apalagi balaghah, dengan balaghah, karena begitu indah para jamaah. Ya, nanti kita sering mengaji contoh lah ini supaya kita orang yang mengkaji tafsir, mengkaji Al-Quran tidak paham balaghah, awas, harus paham balaghah. Al-Quran syarat dengan balaghah. Seperti Siti Aisyah pernah ditanya sama Rasulullah ketika di dalam pelaksanaan haji, Siti Aisyah waktu itu diam aja, yang lain pada ibadah, Siti Aisyah. Waktu itu Siti Aisyah head. Ini ditanya, ya Aisyah, kenapa engkau enggak seperti yang lain? Apa? Siti Aisyah ngejawab, mau ngejawab saya lagi head. Tapi Siti Aisyah ngomongnya bukan saya lagi head. Ana la usolli, saya tidak sholat. Nah, itu nanti berbicara masalah kinayah, yang menggunakan bahasa kinayah. Kinayah itu kalau di dalam nahu kunyah. Nama aslinya ditutup, yang disebut nama samaran. Abi Bakar As-Siddiq, Abi Bakar. Nama aslinya bukan Abi Bakar. Itu ditutup. Itu kinayah. Kinayah itu untuk menutup sesuatu, baik menutup satril qabih, menutup yang jelek, ditutup supaya nggak kelihatan orang. Jadi Siti Aisyah kalau ngomong saya lagi head jorok, tapi saya tidak sholat. Begitu indahnya orang Islam. Ya, jelma Islam menutupan aib, lain ngabuka aib lain. Itu jelma anu sok ngabuka aib, can paham ngaji berarti. Can paham ngaji. Ditutupan aib itu sedemikian rupa. Sampai dalam bahasanya seperti itu, masya Allah. Coba lihat Siti Aisyah bahasa apa. Ini fungsinya balaghah. Ya, ditutupan aib. Nah, nanti kita kalau ngaji bab tasawuf, ngaji bab hadis segala macam, nyambung semuanya. Ya. Wa min adatillah, kebiasaan Allah, sunnatillah. Sunnatillah apa itu? Kitmanus sirri, menutup rahasia. Itu sunnatullah, menutup rahasia. Rahasia makhluk ditutup sama Allah. Ya orang lamun dibuka, kita kalau dibuka rahasia kita, aib kita dibuka sama Allah, nggak bisa kita kumpul-kumpul begini, malu. Betul nggak?
Kalau aib kita dibuka sama Allah, masing-masing punya aib enggak? Punya kejelekan enggak? Kita punya kejelekan yang tahu cuma kita, yang kadang-kadang enggak pantas dilakukan di depan orang. Kita yang tahu. Ditutup apa dibuka sama Allah? Ditutup. Kalau dibuka enggak berani kita di depan orang, malu. Tapi maha bijaknya Allah, ditutup sama Allah. Makanya wa min sunnatillah kitmanus syirri, di antara sunnah Allah itu menyembunyikan rahasia. Kalau bisa kita ikuti sunnatullah. Apa? Jangan suka ngebuka-buka aib orang. Lagi sekarang lagi musim medsos, nah lagi musim waduh, bikin status ngejelekin orang segala macam. Nauzubillah. Ya, saya ngomong nauzubillah. Hada laisa minal Islam. Ini bukan aman Islam. Paling maaf kalau sampai antar toko antara ada laisa minal Islam. Islam mesti menutup sesama kita. Kitmanus syirri namanya itu. Ya. Ya makalakah dibuka-buka. Jangan ada bahasa, aing mah geus kieu, gua memang sudah begini watak gua. Ya, salah ngomong begitu. Harus sembunyikan lah tuh. Jangan. Ikuti sama kita Rasulullah. Itu Allah tuh. Ya. Mangga lihat di dalam kitab Nahsul Lebat, silakan. Nyambung sunnatullah al-muharah. Kalau sunnatullah al-muharah, muharah itu sama dengan munafik. Cuma bedanya kalau munafik fi babiddin. Kalau munafik bab agama. Tapi kalau muharah fi babid dunya, dalam bab dunia, muharah namanya. Apa muharah? Kalau munafik kan khilafu ma fi zahir kan. Khilafu az-zahir mukhalif lil batin. Zahir enggak sama dengan, kalau bahasa kita bermuka dua, itu munafik. Di depan Rasul lain, di belakang lain, itu munafik. Dalam bab agama. Ya, ini kita kadang-kadang diratain aja. Di dalam bab dunia juga munafik aja. Kalau bab dunia namanya bukan munafik, muharah. Sekalipun hatinya sedih, hatinya galau, mukanya menampakkan ceria, mukanya menampakkan senyum. Ini muharah dan ini akhlak Rasulullah. Jadi wa min sunnati Rasulillah al-muharah bainan nas. Al-muharah al-lutfu, lembut, senyum. Kalau kita kan nggak begitu. Lagi kesel kelihatan kesel. Ya. Lagi panas kelihatan panas. Nah, gue lagi kesel nih gitu. Nah, coba kalau kita bisa terapkan sifat muharah, masya Allah indahnya umat Islam. Nah, kalau kami itu berarti munafik. Justru lamun di bab dunia mah muharah namanya. Bagus, disembunyiin. Itu. Ya, Kang Edi lagi kesel, lagi punya masalah. Datang ke rumah, di depan istri tidak menampakkan padahal lagi kesel, tapi tetap senyum. Istri nggak tahu kalau kita lagi kesel. Itu muharah namanya. Dan itu akhlak Rasulullah. Urang mah belak-belakan, hewak kabatur ditempokeun. Nauzubillah. Nggih. Nauzubillah. Belak-belakan. Hada laisa minal Islam. Ngomong orang Islam pagawean si jelema kafir. Wih. Gitu. Coba kita terapkan orang Islamnya. Di mana Islamnya? Gitu. Itu muharah tuh. Saya juga sama lagi ngamalin muharah, hese. Itu apalagi kesel, kesel baik. Sama istri, sama tetangga, sama siapapun, sama keluarga, simpen kesel. Baini wa bainallah, hanya kita dan Allah. Gitu. Kan begitu kan? Betul nggak jamaah? Woi, tenang baik, supaya semangat baik mah. Sebab nanti nyambung ngaji kemana-mana. Ya. Seperti kita ngomong-ngomong sobar be, cenyaho sobar, mahwa sabru. Kan kita harus tahu sabar itu apa. Tarkus syakwa min alamil balwa li ghairillah. Itu sabar namanya. Apa sabar? Singkatnya, yang namanya orang sabar enggak ngadu ke selain Allah. Baru sabar. Lamun masih kena curhat ka jelema, belum sabar. Yang namanya orang sabar, asku ilallah.
Gitu, sabar. Kita masih curhat gak ke orang? Masih curhat enggak? Masih. Ngomong sabar, curhat ke jelema. Itu, apalagi sampai bikin status. Weh, aku lagi galau. Ngomong-ngomong sabar, sabar di mana? Jelema lu sabar. Hanya Allah yang tahu derita dia. Jadi sabar itu maksudnya tarkus syakwa, meninggalkan ngeluh. Min alamil balwa, dari sakitnya. Li ghairillah, kepada selain Allah. Dari sakitnya musibah balwa itu. Enggak ngadu ke orang lah, singkat gitu. Sabar. Saya juga belum bisa sabar, para jemaah. Belum bisa. As-sabru amarru minas sibri. Sabar lebih pahit daripada pohon yang pahit. Buah yang pahit apa? Pahitan sabar. Jadi jangan ada istilah begini. Sabar juga ada batasnya. Sabar saya batas lah. Sabar bawa batas lah. Itu lamun aya batasnya berarti aya sabar berarti. Tuh. Eta muharah Pak Jemaah ya. Sifat Rasul muharah. Al farqu baina, silakan di mana di tafsir Sawi ada nanti. Al farqu baina al munafiq wal muharah. Al munafiq fi babid din, al muharah fi babid dunya. Wa hadhihi al muharah min akhlaqir Rasul. Yoh, kok nggak kebayang sama kita. Berarti Rasulullah itu nggak pernah kelihatan sedih. Sanajan kersedih, nggak pernah kelihatan marah. Sanajan ker marah, itu diantara muharah sifatnya. As-siratal mustaqim, arsyidna ilaihi, berilah petunjuk kami ilai kepada siratal mustaqim. Ini juga sama para jemaah. Siratal mustaqim kadang-kadang kita suka nanti kita akan melewati jembatan siratal mustaqim. Awas tuh, salah itu tuh. Yang dimaksud Al-Fatihah ke siratal mustaqim atau lain deui. Jembatan sirat aja sudah. Kalau itu mah bener-bener jembatan tuh mah. Kadang kelempangan. Nanti kita akan melewati jembatan siratal mustaqim, mentang-mentang dia Al-Fatihah siratal mustaqim. Gitu. Jalan yang lurus. Al-Fatihah siratal mustaqim, yang dimaksud agama Islam. Lagi itu yang di akhirat nanti sirat aja sudah, melalui jembatan sirat. Udah segitu. Tuh, jangan pakai mustaqim. Kadang-kadang orang kangenahan bahasa. Keenakan. Keenakan tapi salah. Gitu. Kalau kita mau telusuri bahasa itu banyak masalah, kesalahan-kesalahan dalam bahasa di kita banyak. Saya dari pertama ngajar di sini saya pernah ngomong sama anak-anak kalian, istilah sekolah di kita itu banyak salah. Kalau kita mah asal nerjemahkeun bae urang mah. Mentang-mentang taman kanak-kanak diterjemahin. Apa? Taman itu apa? Raudhah. Raudhatun min riyadil jannah, taman surga itu. Raudhah, kanak-kanak atfal, raudhatul atfal, taman kanak-kanak. Itu namanya terjemahan bebas itu. Yang nerjemahin orang Indonesia. Itu. Ya pernah di Kemenak juga ngomong, kalau bisa mah dirubah. Memang itu Kemenak orang kita. Kalau bahasa Arab nggak bisa ngarang-ngarang. Kalau orang Arab sudah punya bahasanya, ikutin. Kalau bahasa aslinya TK itu bukan rutul atfal, hadhanah. Hadhanah itu asuhan. Hadhanah kita ikutin dong. Pulang ngarang-ngarang salangan. Gitu. Sanawiyah salah. Yang bener i'dadi. Aliyah. Aliyah itu sanawiyah. Enggak ada aliyah itu. Itu contoh, ini mah contoh. Yang benar tadi ini kalau kita menggunakan bahasa resmi. Bahasa resmi itu bahasa yang memang dilegalkan oleh orang Arab. Gitu. Makanya ketika kita baca-baca kamus bahasa Arab harus paham. Kadang-kadang kumaha kamusnya, kadang-kadang main sembarangan aja. Saya pernah nemuin kamus, mentang-mentang duren itu ada durinya. Diterjemahin bahasa Abu Syauku, bapaknya duri. Kan itu ngarang-ngarang namanya.
Rambutan Abu Sya'ri, bapaknya apa ya? Bapaknya rambut. Itu ngarang, nggak ada di Arab begitu. Abu Sya'ri. Apa rambutan bahasa Arab? Itu rambutan main, guys. Di Arab, bahasa Arab. Duren atau duren baik. Kecuali yang ada di Arab. Itu. Ya ini contoh bahasa Pak Jamaah. Kadang-kadang kita sok ngarang-ngarang baik. Dan eta diresmikan di. Eta ke rumah Napoli, kumaha eta? Geus tinggal nanya ka Pauding kala. Geus asup di Kemenag kita. Nah ini namanya penelitian para jamaah, penelitian berbahasa namanya. Shiratal ladzina an'amta alaihim. Apa itu shiratal mustaqim? Apa itu agama Islam? Itu nanti shiratal ladzina an'amta alaihim ini wa yubdalu minhu, jadi badal irabannya. Sirat yang kedua jadi badal daripada sirat yang pertama. Jadi badal. Shiratal mustaqim al-maqsudu dinul Islam, agama Islam. Apa itu agama Islam? Shiratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang sirata dadalan, kan badal kitunya. Kalau mau pakai tegese, kalau tegese bisa tafsir, udah aja langsung dadalan. Dadalan alladzina wong iku kabeh an'amta kang wis aweh nikmat Gusti alaihim ing atase alladzina bil hidayati kalawan aweh hidayah. Apa itu shiratal mustaqim? Berilah kami petunjuk kepada agama Islam. Apa itu shiratal mustaqim? Jalan mereka yang diberi nikmat oleh Allah. Ini mengikuti orang-orang yang mendapatkan nikmat. Siapa orang-orang yang mendapatkan nikmat? Orang yang mendapatkan hidayah. Itu yang mendapatkan nikmat. Siapa itu? Di sini disebutkan di dalam tafsir, faulaika ma'alladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-shalihin. Kalau kita ngeliat ke sini. Jadi yang dimaksud orang-orang yang diberi nikmat siapa? Kalau kita lihat ayat yang lain, faulaika ma'alladzina an'ama Allahu 'alaihim nabiyyin, satu para nabi yang mendapat nikmat. Yang mendapat nikmat di sini maksudnya nikmat hidayah. Yang satu ma'an nabiyyin. Siapa lagi? Was-siddiqin. Was-siddiqin siapa? Sahabat. Abu Bakar gelarnya as-siddiq. Setelah sahabat siapa? Wasyuhada. Orang-orang yang syahid. Orang yang syahid. Orang syahid ada dua nanti. Syahid ada berapa? Tiga, ada syahid dunia akhirat, ada syahid akhirat. Yang dimaksud di sini syahid dunia akhirat dan syahid akhirat. Itu syuhada. Para jemaah, ada dua. Semua orang yang meninggal mayatnya hancur kecuali dua orang. Yang pertama para nabi, yang kedua para syuhada. Dalam kitab Zubat ada wala baliyan syahidan wala nabi. Misalnya nabi dan para syuhada jasadnya enggak hancur, dikubur kabeh selain itu hancur jasadnya. Itu diantara para syuhada. Nanti syuhada ini orang-orang syahid bisa syahid akhirat. Kalau syahid akhirat banyak, termasuk santri syahid akhirat. Orang yang berpegang di dalam agama, terus berpegang agama terus, itu bisa syahid akhirat. Syahid akhirat, termasuk yang mewakafkan masjid, yang memimpin pesantren, itu syahid akhirat. Banyak bukti-buktinya para jemaah. Mayatnya, jangankan mayatnya, laun putihnya aja masih utuh. Itu syuhada. Nah ini orang-orang yang diberikan nikmat tadi oleh Allah, para nabi, para siddiqin, para syuhada. Siapa lagi? As-shalihin, orang-orang yang saleh, berarti sesuai runtutan faulaika alladzina an'ama Allah, faulaika ma'al ladzina an'ama Allah minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada was. Jadi was-shalihin paling apa? Paling bawah. Shalihin.
Imam Nawawi mendefinisikan soleh dalam satu keterangannya, as-soleh man yaqumu bi huquqillah wa huquqi ibadih. Soleh, siapa itu soleh? Yang bagus di hadapan Allah, bagus di hadapan manusia, eta soleh. Ibadahnya bagus, ke manusia bagus, soleh. Istri yang solehah, ke Allah bagus, ke suami bagus, soleh. Ke suami bagus, nggak pernah sholat, belum soleh. Rajin sholatnya, ke suami ngelawan, belum soleh. Anak yang soleh, yang bagaimana? Ibadahnya bagus, ke orang tua bagus, soleh. Ngelawan sama orang tua, sekalipun ibadahnya rajin, belum soleh. Itu patokan soleh dua. Man yaqumu bi huquqillah wa huquqi ibadih. Zikirnya rajin, tukang zikir, ustadz, kiai, tapi kalau ke tetangganya, ke temen nggak bagus, belum soleh. Jadi yang namanya soleh, bagus di hadapan Allah, bagus di hadapan manusia. Hada huwa soleh. Man yaqumu bi huquqillah wa huquqi ibadih. Nah, orang-orang soleh ini termasuk orang yang an'amta alaihim. Paham? Suratul ladzina an'amta alaihim. Kita di dalam Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Ya Allah, berilah petunjuk kami untuk masuk ke ruang lingkup agama Islam. Apa agama Islam di situ? Siratal ladzina an'amta alaihim, agama yang di dalamnya bersama para nabi, para sahabat, para syuhada, para sholihin. Begitu maksudnya. Di dalam ihdinas siratal mustaqim. Supaya kita termasuk ke situ. Jadi mengandung doa ihdinas siratal mustaqim. Nah, di sini para jamaah, karena di situ ada masalah nikmat, ya. Jadi orang yang dikasih nikmat, orang yang dikasih hidayah, jadi disebutkan dalam tafsir Sawi, an'amta liyu'zana bil umum fa yashmul kulla ni'mah wa ni'amullahi ta'ala la tuhsa bi'atibari afdhiha. Nikmat Allah itu enggak dapat dihitung kalau ngitung satu persatu. Dalam Al-Qur'an, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kita ngitung, kan kemarin sudah kan, syukrul ilahi ni'matun mujibatun li syukriha. Udah kemarin. Kalau kita ngitung nikmat Allah, waduh ngitung gitu. Kita kadang-kadang nggak paham itu berjamaah. Nah, di sini dibagi nih, nikmat secara global ada dua. Nikmat secara global ada dua, kismani dunyawiyatun wa ukhrawiyatun. Yang pertama nikmat dunia, yang kedua nikmat akhirat. Ini secara global. Wal awal, yang pertama nikmat dunia, imma wahbiyun au kasbiyun. Baik ada dua, ada yang pemberian Allah, ada yang kasbi, diusahakan. Yang dunia nih, yang dunia ada wahbi, ada kasbi. Yang wahbi, yang pemberian Allah, imma ruhaniyun au jasmaniyun. Ada yang bersifat rohani, ada yang bersifat jasmani. Yang bersifat rohani contohnya karena ruh wa tazin bil aqli wal fahmi wal fikri wal nutqi, itu rohani, bukan jasmani. Pemberian Allah bersifat rohani, contohnya nafkhir ruh, dikasih ruh. Bila kurang tersyukur dikasih ruh, masih nggak rasa kurang kan yang diberi ruh, cokot terus lah karaknya, oke. Wa tazin bil akli, setelah dikasih ruh dihiasi dengan akal. Wal fahmi, dihiasi dengan pemahaman. Ini pemahaman orang bisa pemberian Allah yang bersifat wahbi. Nikmat Allah bersifat wahbi. Wal fikri, bisa mikir. Udah bisa mikir itu pemberian Allah, mikirnya ngaco deh. Nggak sadar itu kalau mikir pemberian Allah. Mikir. Coba kalau dikasih nyimpang. Wan nutqi, ngomong. Nah, ini semua wahbi. Kalau jasmani, kata khalqil badan wal quwa
al-halah fihi wasihah wa kamalil a'dha, dicipt wa khalqil badan, khalqil badan, dikasih badan, itu jasmani. Pemberian Allah juga jasmani. Wal quwa, quwa itu jamak dari quwah, kekuatan. Al-halah fi, yang ada di badan. Ketika orang diberi kekuatan, ingatkan nikmat Allah. Kita Allah yang kasih kekuatan. Wasihah, kesehatan, kekuatan tadi, kesehatan. Wa kamalil a'dha, dan sempurnanya anggota. Ini nikmat nikmat dunia wahbi jasmani. Jadi nikmat dunia ada wahbi, ada kasbi. Yang wahbi ada ruhani, ada jasmani. Sekarang yang kasbi diusahakan. Oh, tadi nggak diusahakan, udah dikasih sama Allah itu semua. Spasian ke Allah. Sekarang yang diusahakan wal kasbi kata zakiyatin nafsi, membersihkan diri. Kata zakiyatin nafsi, membersihkan diri. Itu diusahain. Bersihin badan kita. Nafsu itu badan para jamaah. Hawa nafsu, supaya kita paham nih. Hawa nafsu, hawa keinginan, nafsu badan. Paling susah ngelawan keinginan badan. Badan maunya enak aja. Fa man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa anil hawa. Nahan bahasa Arab itu. Jadi bahasa Indonesia. Nahan, wa nahan nafsa, nahan badan. Ini sedikit belajar bahasa Arab nih. Nih Ed, nih kaji. Kita boleh enggak mayatnya yang meninggal laki-laki, tapi kita Allahumma ghfir laha warhamha, boleh enggak? Nah, kali-kali ntar begitu coba para rotes itu. Allahumma ghfir laha warhamha wa'afiyah. Yang meninggal laki, tapi kita Allahumma ghfir laha warhamha wa'afiyah. Boleh enggak? Apa dalilnya? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah turji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Nafsu. Jadi Allahumma ghfir laha, nafsu maksudnya. Itu. Jadi itu domirna kan nafsu. Allahumma ghfir laha, nafsul mayyit. Kalau nafsu berarti masuk laki-laki, masuk ke perempuan, nafsul mayyit. Lau billaha warhamma, nafsul mayyit. Itu yaitu nafsul mutmainnah. Irji'i. Kata guru saya yang di Mesir, kalau ada yang nyalahin belum ngerti bahasa Arab itu. Belum ngerti bahasa Arab. Harus ke situ bahasa Arab. Nafsu itu. Jadi nafsu itu badan. Hawa nafsu berarti keinginan badan. Paling susah ngelawan nafsu. Paling susah. Dan termasuk perang yang paling apa? Perang yang paling besar. Perang melawan hawa nafsu. Kadang-kadang lucu zaman ayeuna aja orangnya. Enggak makna jihad itu digembor-gembor. Jihad ayat 2 mang. Jihad ayat 2. Ayat jihad hissi, jihad zahir. Ada jihad maknawi. Itu. Ada jihad hissi, itu jihadul kufar. Ada jihad maknawi, jihadun nafsi. Menggembor-gembor jihad hissi. Oh, kesana kesini perang segala macam. Ngelawan jihad maknawi aja nggak bisa. Jihad maknawi itu melawan hawa nafsu. Gitu. Jihad maknawi, jihad melawan hawa nafsu. Kalau jihad ini sesuai di fikih nanti. Sesuai dengan ketentuan fikih. Sampai Rasulullah ngomong, raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita pulang dari perang yang asghar. Yang asghar itu berarti kecil, kepada perang yang lebih besar. Perang Badar dianggap kecil sama Rasulullah. Sahabat bingung, emang ada yang paling besar? Itu jihadun nafsi. Nah, ini yang disebut perang maknawi. Digembor-gemborin perang hissi, perang kali itu demo kali segala macam gitu. Jihad maknawi aja nggak bisa, ngelawan nafsu badannya aja nggak bisa. Gitu. Paling susah para jamaah jihadul maknawi.
jihadun nafsi. Hadza huwal maksud bi an-nafsu. Sehingga di dalam Al-Quran ini supaya kita, orang-orang tua kita dulu itu singkat ngomongnya. Kalau mau rajin, mau bener, mau bagus, mau pinter, supaya rajin, apa jampenya? Allahumma paksakeun. Allahumma paksakeun. Itu bahasanya segitu. Tapi kalau diterusin, dari mana itu dalilnya Allahumma paksakeun? Wallahu alam. Cuma saya teliti-teliti, oh iya, Allahumma paksakeun itu artinya harus maksain badan, ngelawan nafsu. Ternyata itu orang tua dulu ngomong begitu, ngambil dari perkataan Allah, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Wa'bud rabbaka maknanya jahid nafsaka, lawan nafsumu, hatta ya'tiyakal yaqin, hatal maut, sampai mati. Lawan nafsumu sama dengan Allahumma paksakeun. Jero dalam orang tua dulu ngomongnya butuh penelitian. Jadi Allahumma paksakeun itu jahid nafsaka. Udah pakai jampe tuh kudu. Gitu. Apa jampenya? Paksain. Mau bangun subuh paksain, enggak dipaksain enggak bisa. Mau ngaji ke sini paksain, enggak dipaksain enggak bisa. Betul enggak, Fik? Tuh. Ini yang ngaji ke sini kalau nggak dipaksain susah enggak? Susah. Mau berangkat kadang-kadang ada tamu. Terus iya itu segala macam paksain baru bisa. Mau bangun tahajud nggak dipaksain bisa nggak? Nggak bisa. Ternyata jampena Allahumma paksakeun. Naon dalilna? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, sampai mati. Nah di situ juga bisa diartikan para jamaah. Yang namanya melawan nafsu, yang namanya keberhasilan itu sampai mana? Bukan sampai sukses, awas. Kadang-kadang kita salah arti, mentang-mentang jadi ustad, mentang-mentang jadi abuya, muridnya banyak, pesertanya besar, sukses. Belum, Mang, belum. Presiden sukses belum. Yang namanya sukses hatta ya'tiyakal yaqin, sampai modal karena sukses. Sebab Allah ngomongnya lawan nafsumu, bukan sampai jadi, bukan. Lawan nafsumu sampai mati. Sebelum mati kita bisa kufur, nauzubillah. Kita bisa nyimpang, nauzubillah. Setan selalu menyertai kita, siapapun orangnya. Jangankan pangkat kita, pangkat wali juga masih kena. Memeh maut mah. Salah satu guru saya ngomong, tidak ada sukses kecuali nanti inda sakaratil maut, ketika sakarat maut baru situ kelihatan sukses. Hal mata alal iman am mata alal kufur, mati bawa iman apa mati bawa kufur, tah didinya sukses. Sekarang mah jangan ngomong-ngomong sukses, sekalipun sudah jadi ustadz juga. Ini seperti saya baca begini, sukses belum? Alhamdulillah hidup saya sudah sukses sekarang. Banyak yang begitu? Banyak enggak? Banyak. Tengarti sukses eta kemana? Nanti sukses mah inda sakaratil maut. Makanya enggak pantas jelema mah sombong teu pantes, sombong teu pantes. Enggak pantas sombong. Kayak udah pasti aja kita berhasil, nauzubillah. Masih jauh kita, di tengah jalan bisa nyimpang di tengah jalan. Nah, nyambung tuh ke situ. Ya, lihat silahkan lihat di Kotrul Quest. Kotrul Quest ada. Ya, biasa baik. Sedangkan kita nggak tahu nanti di sakaratul maut apakah mati bawa iman, apakah mati bawa kafir, nggak tahu. Wa yubdalu minal ladina bisillatihi ghairil maghdubi alaihim. Nanti dari alladzina dibadalkan bisilati dengan silahnya alladzina, nanti silah mausulnya an'amta alaihim. Apa alfiahnya? Alfiahnya apa? Isi mausul butuh silah.
Ah, yang kencang dong ngomongnya. Wa kulluha yalzamu ba'dahu silah ala dhamirin la'iqin mushtamilah. Semua isim mausul butuh kepada silah ala dhamirin la'iqin a'id. Al-mausul yahtaju ila silatin wa a'idin. Gitu. Tinggal diamalkan baik. Minal ladina bisillatihi. Siapa alladzina isim mausul. Isim mausul harus ada sillah. Ismu mausul sama dengan apa kemarin ngaji wakaf tiqarin usila. Wakaf tiqarin usila. Di antara sisi penyerupaan iftiqar asli. Sebab iftiqar ada dua. Ada iftiqar apa? Asli, ada iftiqar aridi. Ada selamanya butuh, ada kadang-kadang saja butuhnya. Isim mausul yahtaju ihtiyajan asliyan abadan. Tapi isim mausul kalau enggak ada silahnya enggak bisa. Ja'alladzi qama abuhu, enggak bisa ja'alladzi saja. Berarti itu isim mausul butuh kepada kalimat yang sesudahnya abadan. Namanya ibtiqarin usila. Tapi ada yang ibtiqar aridi, kadang-kadang saja butuh. Seperti kalimat apa? Yaumun. Yaumul Jum'ah butuh kepada Jum'ah, tapi kadang-kadang dia nggak butuh. Yauman saja. Al yauma akmaltu. Nggak pakai idhofah. Itu berarti iftiqar aridi. Itu yang dimaksud wakaf tiqarin usila. Sedikit aja ilmu ininya ghairil maghdubi alaihim, nanti ghairil maghdubi yang dibadalin ke alladzina, dibadalin ke isim mausul. Ghairil maghdubi alaihim kang oranana kang den bendu alaihim ingatase alladzina. Ghairil maghdubi alaihim, jadi alladzina an'amta alaihim ghairil maghdub. Sudah alladzina an'ama Allah hum alladzina lam yughdabu, yang tidak mendapat murka. Siapa itu yang mendapat murka? Wa hum al-yahudu. Orang yang mendapat murka itu al-yahud, al-maghdub al-yahud. Waladhdallin lan oranana wa ghiru. Nah ini juga para jamaah, waladhdallin di ikhtilaf. Di tafsirnya diartikan waladhdallin wa ghairi. Jadi la di dalam waladhdallin bimana ghairi. Sama juga badal juga. Lan oranana kang sasar kabeh. Siapa yang sesat? An-Nasara. Wa hum an-Nasara lan utawi ad-dhalin an-Nasara. Jadi status orang-orang Yahudi maghdub. Status orang-orang Nasrani dhalin. Sekarang didahulukan Yahudi daripada Nasara. Li'annal yahud asyaddu minan Nasara. Di dalam sejarah orang-orang Yahudi, dalam sejarah Rasulullah jarang yang masuk Islam. Tapi kalau Nasrani ada yang masuk Islam. Seperti Raja Habasyah Nasrani masuk Islam. Raja Ethiopia masuk Islam. Dalam sejarah. Sehingga memang lebih dahsyat Yahudi daripada Nasrani. Kalau sekarang Yahudi Israel. Yahudi itu. Nasrani Kristen lah. Makanya didahulukan. Dan mungkin walan tardo ankal Yahudu walan Nasara, didahulukan lafaz Yahudu daripada lafaz Nasara. Itu Raja Habasyah. Ini sekitar cerita aja. Raja Habasyah. Tapi kemudian ada yang nanya sama saya mengenai kalau kita pidato nih kan, pidato harus salam dulu, jangan ngomong dulu baru salam, baru habis salam baru ngomong. Assalam qoblal kalam, itu bedanya. Assalam qoblal kalam, salam dulu baru ngomong. Itu. Ini ada cerita nih, cerita. Ada salah satu kiai, kebetulan kiainya Kiai Mafan. Kiainya Kiai Mafan. Keur ceramah. Cuma sebelum salam cerita dulu ke jamaah, cerita dulu.
Kumaha bagaimana kabarnya semuanya? Baik, alhamdulillah, baik, alhamdulillah. Biasa ngobrol dulu. Beres ngobrol baru salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang protes. Ada yang protes. Ada yang protes. Kiai, assalam qoblal kalam. Kenapa ngomong dulu baru salam? Enggak sopan amat. Woi, Bisa aja dijawab sama Kiai. Ini pernah dilakukan oleh Rasulullah. Ketika Rasulullah ngirim surat ke Raja Habasyah, nyambung tuh. Jadi Raja Habasyah jadi ingat ke situ. Ke Raja Habasyah. Jadi Rasulullah ketika ngirim surat ke Raja Habasyah nggak salam dulu, kalam dulu. Min Muhammad ila Malikil Habasyah. Tuh, aslim taslam. Kesananya baru salam. Ya. Kesannya Bismillahirrahmanirrahim. Tuh, jadi ngomong dulu baru Bismillah. Ngomong dulu baru salam, itu dalilnya. Dan itu dilakukan oleh Nabi kita. Dan inilah ilmu para jemaah. Jadi ilmu kudu luas. Dan dalam sejarah nih Masya Allah, Nabi Muhammad yang nulis, ngomongnya min Muhammad ila Malikil Habasyah. Itu coba lihat di Google, buka. Itu ada teks. Isi surat Nabi Muhammad ke Raja Ethiopia, buka aja, itu masih ada. Silakan buka. Sekarang kan udah zaman canggih sekarang mah. Dan terkonteksnya min Muhammad ila Malikil Habasyah. Canggihnya lihat, ketika Nabi Muhammad enggak nyebut min Rasulillah, enggak. Tetapi dia disebut julukannya Malikil Habasyah. Tawaduknya Nabi Muhammad. Padahal kagak Muhammad, min Muhammad ila Malikil Habasyah. Itu. Insyaallah. Itu assalam qoblal kalam, menang kalam heula kalau salam gitu. Itu mainnya lebih asalah itu mah. Obrolan aja itu mah. Wa nuqtatul badali ifadatu annal muhtadina laisu yahuda wala nasara. Nuktah isi titik, kesimpulan juga bisa badal memberikan faedah bahwasanya orang-orang yang mendapatkan petunjuk bukanlah orang-orang Yahudi dan bukanlah orang-orang Nasrani. Orang-orang yang mendapatkan petunjuk adalah orang-orang Islam, dinul Islam. Laisa Yahud wala Nasara, ini maksud ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Di situ ada ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin, jadi badalkan semuanya ke sana. Itu apa isinya? Bahwasanya yang mendapatkan hidayah alladzina an'amallahu 'alaihim laisa Yahud wa laisa Nasara. Sebab mereka mengklaim bahwasanya mereka yang mendapat hidayah. Mereka mengklaim bahwasanya mereka yang benar. Nah, ini jawabannya. Wallahu a'lamu bis-shawabi, wallahu lan utawi Allah a'lamu iku mahawruh bis-shawabi kalawan kebenaran. Ini para jemaah, jadi orang kudu paham ya. Setiap pengarang-pengarang kitab eta sok di ujungan wallahu a'lamu bis-shawab. Istilah itu berserah kepada Allah, Allah yang maha benar. Allah yang maha benar itu pasti ngajaran kita supaya kita jangan berlebihan. Allah yang maha benar, kadang-kadang kita ngerasa bener aja, anu sejen salah gitu. Dengar di lamun unggal pe maca kitab wallahu alam bisawab, eta jadi kebiasaan doang sih. Beres ngaji wallahu alam bisawab, terus bacalah ulah wallahu a'lam bisawab, apa baca aja wallahu a'lamu bisawab. Ini maksudnya supaya orang rada apa ya, rada bagus lah macana. Itu kena kebiasaan itu suka bahaya. Seperti takbir contohnya, ini saya sebut azan banyak kan kalau dikit Allahu Akbar, kalau secara tajwid salah nggak? Salah. Allahu Akbar. Wasal enggak, wakaf enggak? Ya kan? Dengerin azan-azan yang dari Arab, enggak ada yang begitu. Allahu Akbar, ru-nya dibaca.
Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Kalau di kita rata-rata Allahu akbar, Allahu akbar. Ya kan? Coba ke. Sekalipun dalam ilmu tadi enggak masalah. Enggak dosa, kecuali dalam Al-Qur'an dosa. Kalau Al-Qur'an dosa, man lam yujawidil Qur'an fahuwa asim. Itu. Dia ulama kebiasaan. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, kenapa sih salahnya? Tahlil, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Diwasolin sih. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Atau gitu. Enak. Ya mah gaya didahuluin. Illallah. Bari teu paham dia kana makna la ilaha illallah. Jadi lebih besar gaya daripada isi. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Gitu ya. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Gitu. Panjangin dong, azim kan ada ya itu. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Rata-rata banyak hil azim. Ini teliti namanya. Dalam amalan-amalan ketelitian namanya sekalipun. Cuma takutnya nanti kebiasaan. Mari sama-sama kita membacakan Al-Fatihah. Baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Bukan pahala yang ada dosa itu. Kalau Fatihah mah dosa. Tuh. Ini namanya ketelitian para jemaah. Tuh. Ulah asal bae. Wallahu a'lamu bis-shawabi, lan tawi Allah iku kang maha weruh bis-shawabi kalawan kebenaran. Wa ilaihi al-marji wal ma'ab, wa ilaihi lan maring Allah ini sama takdim yufidu takhsis al-marji'u al-marji' ya utawi tempat babalik wal ma'ab tegese tempat babalik. Jadi tempat kembali kita Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Raji' marja'. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kembali. Musibah apa saja para jamaah raji' innalillah bacanya. Musibah naon bae baca innalillah, bukan meninggal doang. Siti Aisyah dengan Rasulullah, kan Siti Aisyah dengan Rasulullah begitu kan? Karena sering banyak kejadian tentang Siti Aisyah. Lampu mati, kata Rasulullah innalillah wa inna ilaihi raji'un. Kata Siti Aisyah, kok cuma lampu mati aja baca innalillahi itu. Dia sama Rasul, setiap musibah apa saja baca innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Musibah apa saja. Hadza huwal maqsud wa ilaihil marji'u wal ma'ab. Ulah maut doang innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Naon bae baca innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu hadis, itu Al-Quran. Kalau hadisnya Allahumma jurni fi musibati wakhluf li khairan min, itu hadis. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam tasliman katsira daiman abadan wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Pas sedikit lagi supaya nanti bisa ke ini. Wa sallallahu lan muga-muga ngerahmati sapa Allah, ini jumlah khabariyatun lafzun insyatun ma'nan. Muga-muga ngerahmati sapa Allah li anna shalah minallah rahmah ala sayyidina ngatasi Gusti kita, pemimpin kita, ana sayyidu waladi adam wala fakhra wa ala alilan ngatasi keluargana Nabi, Al-al ada dua, ada min jati nasab, min jati sabab. Wasabin sahabat Nabi, wasallama lan muga-muga nyalamatakan Allah. Salam bisa diartikan menyelamatkan dari musibah, bisa juga diartikan ditafsirkan salam tahiyyah. Maknanya wasallama tasliman kalawan keselamatan kasihan kang akeh. Daiman hale salawase abadan hale salawase. Daiman hale salawase abadan ing dalam salawase juga boleh. Daiman jadi hal, abadan mansubun binazil khafid. Kita mansubul khafid, kalau mansubul khafid membuang, mansubun dinasabkan binazil khafid dengan membuang huruf cer.
Itu nahu dari mana dalilnya? Dari Quran. Ada orang biasa kama kalau di kitab-kitab bisa as-salatu lughatan ay fi lughatin, as-salatu syar'an ay fi syar'in. Kenapa lughatan dinasabkan? Karena hurufnya dibuang. Kenapa syar'an dinasabkan? Karena hurufnya dibuang. Itu namanya mansubun binazil khafid. Makanya boleh kalau huruf jar dibuang, biasanya suka nasab. Nanti ke zorob nanti larinya. Nah, sekarang kalau umpamanya huruf jarnya enggak ada, masih dibaca jar, dhaif, saz. Seperti contohnya kitabu ahkamis shalah. Kitabu bisa dibaca kitabu jadi mubtada, bisa dibaca kitabu jadi khabar, bisa dibaca kitaba jadi maf'ul. Tapi kalau dibaca kitabi dhaif, syaz. Limaza? Karena majrurnya ada, huruf jarnya dibuang. Kitabi saja huruf jarnya enggak ada, itu lemah. Jadi biasanya kalau huruf jarnya dibuang harus nasab. Namanya mansubun binazil khafid. Dibaca, orang kan ngaji, waktu ngaji dulu kan begitu, menang dibaca kitabun, dibaca kitabun, dibaca kitabun, dibaca kitab. Enggak tahu mana yang lemah, mana yang apa. Mestinya mana yang lemah. Dari mana itu mansubun binazil khafid dalilnya? Qala ta'ala wakhtara Musa qaumahu. Ay min qaumihi. Qauma mansubun binazil khafid. Jadi nahu para jamaah di samping di alfiyah, nahu, sorob, dalilnya Al-Quran. Au min kalamil Arab, atau dari kalam Arab. Daiman bisa jadi hal, abadan bisa jadi mansub, bisa di jorof abadan. Kalimat sorob abadan. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wa hasbuna lan utawi kang nyukupi kita Allahu iku Allah. Wa hasbuna Allah. Wa hasbuna Allah lan utawi kang nyukupi kita iku Allah. Nanti hasbu kena mudhof ilaih. Nanti hakikatnya jadi fa'il, jadi maf'ul, nanti secara lafaznya jadi jar majrur. Wa ni'mal wakilu huwa. Wa ni'mal wakilu huwa. Ini wa ni'mal wakilu i'rabanya macam-macam. Bisa jadi mubtada, bisa jadi khabar. Bisa jadi nanti badal. Lan iku sebagus-bagus apa tempat berserah utawi Allah gitu. Huwa nanti di situ. Jadi berarti nikmat jadi khabar min mubtada mahzuf. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Wala haula fi tarkil ma'siyati wala quwwata fi fa'li ta'ati illa billahi ay illa bi'inayatillah al-aliyyi al-azimi. Tidak ada daya lan orana daya lan orana upaya iku mawjud ing dalam ninggalakan maksiat, wala quwwata lan ana kekuatan iku mawjud ing dalam ngalaksanakeun taat illa billahi angin kalawan pitulung Allah al-aliyyi kang maluhur al-azimi kang maha agung. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Baqarah. Wallahu a'lamu bishawab. Demikian para jemaah, apabila ada khilaf, ada salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan kajian kita malam ini, saya hanya membacakan saja karena banyak guru-guru, terutama ada guru-guru kita, Bapak Kiai Udi, Bapak Kiai Haji Ghalib dan yang lainnya. Mudah-mudahan kita senantiasa diberi keberkahan, diberi kemanfaatan. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.